Mahasiswa semua, saya sengaja membuat slide presentasi ini untuk menemani perkuliahan sesi keempat yang akan dipandu oleh Kang Andi. Nah, kalian bisa menggunakan slide presentasi ini untuk menambah wawasan, mempertajam diskusi dengan Kang Andi nanti, di mana di dalam slide ini saya akan membahas, dilihat dari judul slide-nya, itu adalah dasar-dasar memahami masalah agraria dalam pertanian dan agribisnis. Jadi penjelasan saya memang akan fokus pada aspek agraria atau aspek penguasaan tanah, ya. Khususnya aspek penguasaan tanah di dalam kegiatan pertanian dan agribisnis. Maksudnya bagaimana aspek penguasaan tanah itu berpengaruh di dalam keseluruhan mata rantai operasi agribisnis secara khusus pada mata rantai produksi pertanian. Walaupun perlu saya garis bawahi sekali lagi, dia tidak hanya, ya, analisis mengenai masalah agraria ini berlaku pada mata rantai operasi produksi pertanian saja, tetapi juga bisa kita gunakan untuk melihat di keseluruhan mata rantai operasi agribisnis, terutama sekali yang berkaitan dengan penguasaan tanah. 2 kali pertemuan yang lewat, kita sudah memperjelas secara sederhana bagaimana mata rantai operasi agribisnis ini, dari mulai mata rantai produksi sarana produksi pertanian hingga kepada pengolahan barang untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dikonsumsi oleh konsumen. Nah, dalam keseluruhan mata rantai ini ada 4 faktor utama yang terlibat di dalam rangkaian operasi agribisnis, yaitu persoalan organisasi kerja, penggunaan teknologi, pengubahan alam, dan pelibatan manusia atau orang di dalamnya, tentu saja. Kemarin juga kita sudah bahas bagaimana operasi agribisnis ini sangat terkait, sangat dipengaruhi oleh serangkaian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah yang terkait dengan kebijakan pembangunan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Nah, satu aspek yang penting yang berkaitan dengan 4 faktor yang tadi saya katakan, yakni organisasi kerja, penggunaan teknologi, mengubah alam, dan melibatkan manusia, itu adalah aspek penguasaan tanah, atau kita bisa katakan satu aspek penting tetapi sayangnya sering terabaikan di dalam kajian-kajian agribisnis dan juga analisis kita mengenai operasi-operasi di dalam mata rantai agribisnis itu adalah aspek penguasaan atau penggunaan tanah, ya. Kita tentu saja bisa memahami di dalam produksi pertanian, ya, itu diperlukan lahan, ya. Diperlukan lahan untuk memproduksi barang-barang yang kemudian nanti akan diolah, dikemas demikian rupa, didistribusi, dipasarkan hingga sampai kepada konsumen akhir. Nah, dari penguasaan tanah ini paling tidak kita bisa melihat 4 hal, ya, yang terkait dengan persoalan penggunaan tanah. Yang pertama adalah kita bisa menganalisis, kita bisa memahami bagaimana organisasi produksi dibangun, bagaimana organisasi produksi dibentuk. Yang kedua, kita bisa memahami dan menganalisis kemudian hubungan-hubungan produksi dan aliran surplus yang berlangsung atau terjadi akibat penguasaan tanah itu dan hubungannya dengan kegiatan produksi. Yang ketiga, kita bisa melihat, ya, baik dalam skala yang terbatas pada lahan yang digunakan atau pada keseluruhan lingkungan ekosistem di mana lahan itu berada, yang terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan setempat atau efeknya kepada lingkungan bahkan secara global. Yang keempat, kita bisa melihat dan menganalisis bagaimana penguasaan tanah dan sumber alam itu berlangsung dan hubungannya dengan ketiga hal yang tadi sudah saya katakan. Nah, keempat aspek ini, ya, keempat aspek yang bisa kita analisis dari penggunaan tanah di dalam mata rantai kegiatan agribisnis, khususnya pada mata rantai produksi pertanian, tapi sekali lagi bukan hanya pada mata rantai produksi pertanian saja,
tetapi juga bisa kita lihat pada keseluruhan mata rantai operasi agribisnis ini, itu dia sangat berkait dan atau saya katakan kita bisa menganalisis kemudian persoalan berapa margin atau profit atau surplus yang dapat diperoleh, yang dapat dioptimalkan, berapa biaya produksi yang dapat ditekan, biaya produksi yang mungkin menjadi membengkak akibat faktor penguasaan tanah ini. Serta tentu saja ya kita bisa menganalisis dan menilai proses-proses eksploitasi yang berlangsung. Apakah eksploitasi terhadap alam atau juga eksploitasi terhadap tenaga kerja atau orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan produksi di keseluruhan mata rantai operasi agribisnis ini. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana margin, profit, surplus, biaya produksi, dan eksploitasi itu meningkat atau juga bisa diturunkan. Dan tentu saja sebagai sebuah kegiatan bisnis, ini menjadi hal yang penting untuk diketahui. Ya. Nah, karena kita berbicara mengenai penggunaan tanah, dia akan sangat bersinggungan, akan sering bersinggungan dengan satu istilah, yakni agraria. Karena itu judulnya tadi memahami dasar-dasar masalah agraria. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dan bagaimana istilah agraria itu digunakan dalam konteks pertanian. Dalam konteks pertanian, meskipun nanti kalau di berbagai kesempatan yang lain kalian akan menemukan penggunaan istilah agraria tidak hanya di dalam kegiatan pertanian, tetapi sekarang kita fokus kepada pertanian saja. Yang pertama harus kita pahami ketika kita mendengar kata agraria, kita akan sering sekali ya menemukan kata-kata lain yang sangat terkait. Bahkan di dalam sejumlah bahasa, khususnya bahasa Inggris, itu seringkali kita sulit membedakan satu sama lain. Kalau kita tidak bisa membuat atau memahami pengkategoriannya atau penggunaan katanya secara lebih tepat. Misalnya, kita akan menemukan istilah land atau soil, yang itu artinya adalah tanah. Tanah dalam pengertian ya satu lingkungan yang unsur utamanya adalah tanah. Kita juga akan ketemu misalnya istilah soil, sama soil juga atau earth surface, tapi pengertiannya itu hanya lapisan paling atas dari bumi atau lapisan kerak bumi. Kita akan ketemu juga kalau dalam konteks pertanian dan penggunaan tanah istilah lahan atau land area. Jadi lahan itu adalah satu area yang unsur dominannya adalah tanah gitu ya. Atau lahan itu lebih merujuk kepada satu wilayah atau satu area tertentu. Jadi jelas batas-batasnya. Nah, ada istilah agraria atau dalam bahasa Inggris agrarian. Dan nanti tentu saja kalau kita bicara soal agraria, lahan, tanah, ya, soil, maka kita akan bertemu kaitan yang paling erat dengan kegiatan pertanian atau agriculture. Ya. Tentu saja juga kalau kita bicara pertanian, kita akan bertemu dengan pengertian kata-kata atau kata-kata yang pengertiannya sangat tertentu, yakni lahan pertanian, yaitu kegiatan-kegiatan pertanian di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu. Nah, kata agraria juga dalam beberapa kesempatan kita bisa menemukannya ada hubungannya dengan pengertian wilayah atau teritori dalam hal ini. Ya. Jadi harus lebih cermat ketika kita menggunakan berbagai macam istilah ini sehingga ketika kita menulis, ketika kita menganalisis, ketika kita membuat satu pemaparan, uraian, itu bisa tepat yang kita maksud dengan kalimat-kalimat atau pemaparan kita. Nah, kata agraria itu sendiri, ya, atau kata agrarian dalam bahasa Inggris, itu asal katanya adalah agros. Ya, dia digunakan atau muncul dalam bahasa Yunani. Ya, agros atau juga ada di dalam bahasa Latin ager, yang artinya adalah lahan. Nah, di dalam bahasa Latin, ya terkait dengan kata ager ini ada kata agrarius. Nah, kata agrarius itu berarti
wilayah tanah pertanian atau sepetak tanah atau area yang di dalamnya ada tanaman, binatang, air, mineral, tempat tinggal, ya. Bahkan juga merujuk kepada komoditas pedesaan. Nah, di sini kita bisa menemukan, ya, bahwa kata agraria itu tadi terkait dengan satu wilayah, terkait dengan satu tempat tertentu, terkait dengan satu ekosistem tertentu, ya, di mana di situ interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik dia membentuk satu kesatuan, sehingga perubahan-perubahannya akibat aktivitas pertanian itu tentu akan mengakibatkan perubahan-perubahan lingkungan, perubahan-perubahan alam, perubahan-perubahan ekologi. Saya beri contoh, misalnya di dalam bahasa Romawi kuno, ya, ada kategori yang lain yang muncul berkaitan dengan kata eger atau lahan tadi, yakni eger publicus. Jadi eger publicus itu maksudnya adalah tanah publik. Tanah publik itu adalah tanah milik bersama seluruh masyarakat. Tanah yang menjadi milik bersama tapi sekaligus juga bukan milik siapa-siapa. Artinya setiap anggota masyarakat dapat mempergunakan tanah itu. Tetapi dalam kata Romawi kuno, eger publicus lebih merujuknya kepada tanah publik yang dipergunakan sebagai lahan penggembalaan, atau kalau dalam bahasa kita ini, khususnya dalam bahasa Sunda itu bisa ditemukan istilah lahan pangangonan, lahan untuk mengangon ternak begitu. Serta juga ya di dalam kata eger publicus itu adalah lahan-lahan pertaniannya para petani. Jadi eger publicus itu merujuk kepada lahan penggembalaan atau lahan-lahan pertanian para petani. Ya. Nah, sejak abad kedua sebelum Masehi terjadi di Romawi sana pada waktu itu peningkatan penguasaan eger publicus oleh para tuan tanah. Jadi yang pada awalnya tanah publik, ya, kemudian itu dikuasai oleh para tuan tanah dan diubah menjadi tanah pribadi. Jadi ada proses privatisasi, ada proses pengakuan kepemilikan, ya, atas tanah milik bersama tadi oleh para tuan tanah. Dan itu ternyata bukan fenomena baru, itu sudah berlangsung sejak abad kedua sebelum Masehi kalau di Romawi kuno sana, ya. Nah, akibat pengubahan tanah-tanah oleh para tuan tanah untuk diubah menjadi tanah pribadi ini, dia akibatnya itu menggusur para petani yang pada awalnya adalah para penggarap atas tanah publik itu. Jadi para petani yang tadinya bisa menggunakan lahan secara bebas, para petani yang bisa menggarap lahan itu secara bebas, ya, dalam jumlah-jumlah tertentu tentu saja, akibat ada proses privatisasi tadi, mereka menjadi tergusur. Atau paling tidak, kalau mereka mau bekerja, maka mereka menjadi bagian dari pekerja si pemilik yang baru yang namanya para tuan tanah tadi, ya. Jadi di sini kita bisa melihat pengertian eger itu tidak hanya mengacu kepada lahan untuk pertanian saja, tetapi mencakup juga gagasan tentang pembagian kuasa atas lahan, pembagian kuasa atas tanah, pembagian kuasa, ya, dalam pengelolaan satu wilayah tertentu, satu teritori tertentu. Oke, kata agraria itu sendiri, kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita buka kamus begitu, ya, kalau kita buka kamus, kata agrarian di dalam bahasa Inggris itu artinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanah atau landed property dan penggarapannya. Jadi hal-hal yang berkaitan tanah dan penggarapannya. Artinya kata agraria itu menunjuk pada satu tempat tertentu, satu area tanah tertentu, di mana di situ ada aktivitas manusianya. Jadi kalau ada suatu tanah di situ tidak ada aktivitas manusia atau tidak ada campur tangan manusia, maka paling tidak dalam bahasa Inggris dia tidak ada pembahasan mengenai aspek agraria, tidak ada pembahasan mengenai agraria di situ. Ya sudah, situ land saja, begitu, sudah itu tanah saja. Apakah itu misalnya lahan perhutanan, nggak ada manusia campur tangan, hutan-hutan yang alami, hutan-hutan perawan, ya, hutan-hutan artinya hutan yang alamiah begitu, yang belum ada campur tangan manusia di dalamnya, itu dia tidak menggunakan atau tidak dikaitkan dengan kata-kata agraria. Nah, dalam hal ini, ya, landed property dan penggarapannya itu dalam bahasa Inggris lebih khusus merujuk kepada kegiatan pertanian gitu.
Di Indonesia, nah ini perlu kalian ketahui ya, kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya, undang-undangnya terbit tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau seringkali dikenal dengan UU PA 1960. Di dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 1 ayat 2, secara implisit, ya, secara implisit kata agraria dimaknai sebagai tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi satu wilayah tertentu yang meliputi tanah, air, ya kalau ada airnya di situ, dan ruang angkasa, maksudnya itu adalah kawasan udara sampai ke atas, sampai ke ruang angkasa sana secara vertikal, yang berkaitan dengan areal yang bersangkutan, wilayah tanah yang bersangkutan, begitu. Ya, jadi kalau UUPA itu memaknai kata agraria dalam pengertian yang sangat luas, tapi karena dia undang-undang di dalam negeri kita, maka itulah makna agraria menurut peraturan perundang-undangan di kita. Sementara ya, seringkali kita khususnya di pertanian ini hanya memaknai agraria itu pada tanah dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian, begitu ya. Jadi apa arti agraria itu sendiri? Kalau dia tidak sama dengan secara eh, bukan secara tidak secara tegas, tidak secara jelas, hanya berarti tanah, tetapi ada tanah yang digunakan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat gambar berikut ini, ya, ini seperti satu daerah di pedesaan begitu ya, lukisannya bagus sekali. Kita sering menemukan di daerah-daerah pedesaan khususnya itu orang-orang yang sedang melakukan kegiatan bertani. Ya, seperti di gambar ini ada sejumlah orang yang sedang memanen, menumbuk padi, lalu di sebelahnya ada gerobak sapi yang mungkin akan mengangkut hasil panen dan sebagainya. Yang seringkali kita dengan sederhana katakan, oh itu para petani. Ya, sekali lagi, oh itu para petani yang sedang bekerja di atas lahan. Dari sini muncul sebetulnya satu pertanyaan, ya, siapakah para petani ini? Apakah para petani ini para pemilik tanah atau mereka hanya bekerja? Apakah gerobak-gerobak yang akan mengangkut hasil pertanian itu milik mereka juga atau milik orang lain? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini penting ya, dan juga nanti dalam skala yang lebih besar ya, dalam kegiatan produksi pertanian skala besar atau dalam kegiatan agribisnis atau agroindustri, kita bisa melihat apakah orang yang bekerja misalnya di satu kebun sawit itu secara otomatis menunjukkan dia adalah pemilik tanah. Tapi kalau perkebunan sawit, ambil contoh begitu, perkebunan sawit milik satu perusahaan tertentu, kita seringkali mudah mengatakan, oh karena itu perusahaan, ada pemilik perusahaan, sementara orang yang bekerja itu tidak mungkin pemilik kebun itu. Ya, pemilik perusahaan perkebunan itu dia misalnya mendodos tandan buah sawit gitu. Pasti yang sedang mendodos itu atau memetik tandan buah sawit itu adalah para buruh. Nah, itu gampang, relatif gampang kita menentukan siapa yang sedang bekerja itu. Tapi kalau di atas lahan seperti begini, ya, di atas lahan pertanian, yang kita sendiri tidak tahu siapa pemiliknya, kita sulit ini menentukan orang-orang ini sebetulnya siapa. Tentu saja kalau kita tidak bertanya secara langsung kaitannya mereka dengan tanah yang sedang mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini baik-baik, orang-orang ini ternyata di dalam setiap kegiatan pertanian itu ya, kita harus dapat menemukan hubungan mereka dengan tanah dan juga aliran dari hasil produksi kemana. Nah, di pedesaan kita seringkali menemukan bahwa orang-orang ini sebetulnya hanya bekerja, ya, bekerja di atas tanah, yang kemudian tanah itu pada dasarnya bahkan alat-alat produksi yang lain seperti gerobak ini itu dimiliki oleh seseorang saja atau oleh sedikit orang, sementara orang yang bekerjanya banyak, ya. Atau ya, mereka
bekerja di tanah orang, tetapi bukan sebagai buruh. Itu seringkali terjadi di dalam kegiatan pertanian. Jadi bisa jadi orang yang bekerja di atas tanah ini, ya, itu adalah para buruh atau para penggarap, ya, buruh tani atau para penggarap tanah, begitu. Sementara pemilik tanahnya bukan mereka, pemilik tanahnya ada orang lain. Nah, dengan pembedaan-pembedaan ini, ya, di pedesaan kemudian kita bisa menentukan beberapa kategori sosial dari sejumlah orang yang bekerja atau terlibat di dalam aktivitas atau kegiatan pertanian. Yang pertama adalah kita bisa membuat satu kategori, ada sekelompok orang yang kita sebut sebagai pemilik, ya, jadi pemilik tanah dan juga alat produksi yang lain seperti gerobak-gerobak serta hewan atau ternak yang digunakan untuk membajak atau menarik gerobak-gerobak ini, gitu. Yang kedua, ada kategori orang yang kita sebut sebagai penyewa tanah, ya, penyewa tanah atau penyewa lahan. Jadi dia menggunakan tanah itu dengan cara sewa. Dia sewa setengah hektar, dia sewa 1 hektar, dia sewa 2 hektar. Dan untuk menyewa tanah itu tentu saja dia memberikan uang sewa. Jadi dia harus menyediakan uang yang diberikan kepada pemilik tanah untuk dapat menggunakan lahan yang bersangkutan. Tetapi juga ada kategori lain, bukan penyewa mereka kategorinya, tetapi penggarap tanah. Gitu. Nah, apa bedanya penyewa dan penggarap tanah? Kalau penggarap tanah, ya, pada umumnya kata penggarap itu menunjuk pada aktivitas pertanian di mana hasilnya nanti dibagi dua. Jadi sewanya pakai tanda kutip itu nanti dibayar belakangan dalam bentuk membagi hasil produksi, hasil panen. Maka itu kegiatan produksi yang berlangsung kita sebut sebagai kegiatan bagi hasil, ya, atau share cropping, begitu. Tetapi penggarap tanah di sini, ya, bisa jadi mereka menggarap tanah orang lain, tetapi juga di tempat yang lain mereka punya tanah sendiri. Jadi mungkin saja seseorang itu bekerja di atas lahan yang kepemilikannya berbeda. Pertama adalah lahan mereka sendiri, kedua mereka juga menggarap tanah orang lain, gitu. Loh kok begitu? Ya bisa saja karena misalnya mereka ingin menambah income-nya, menambah penghasilannya, menambah pendapatannya, gitu. Kategori keempat yang bisa kita buat akibat berbagai macam aktivitas pertanian di pedesaan ini, itu adalah orang yang menggarap tanah tapi nggak punya lahan. Artinya apa? Artinya dia hanya menggarap tanah orang lain. Nah, para penggarap tanah yang tidak memiliki lahan dan hanya menggarap tanah orang lain, inilah yang seringkali nanti kalian akan ketemukan istilah sebagai landless atau para petani tak bertanah. Jadi petani tak bertanah itu bukan berarti dia masuk ke dalam kategori yang kelima, yakni buruh tani. Mungkin saja dia tidak punya tanah, tetapi bisa menggarap tanah orang lain dengan cara bagi hasil. Ya, nah karena itu kategori landless juga ada dua, yakni landless yang bisa menggarap tanah orang lain dan ada landless yang tidak bisa menggarap, tetapi hanya menjadi buruh. Lah, jadi apa bedanya lagi sekarang? Buruh dan penggarap ini, kalau tadi kita sudah lihat beda antara penggarap dan penyewa, ya, berdasarkan bentuk sewanya, ya. Sekarang beda antara penggarap dan buruh tani yang kedua-duanya juga dikategorikan sebagai petani tak bertanah, itu adalah pada kemampuan mereka untuk mengakses tanah yang kemudian mereka garap, di mana sebagai penggarap mereka punya kuasa atas tanah itu. Mereka mau tanam apa, ya, berdasarkan kesepakatan, ada kekuasaan biar bagaimanapun berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah, mari kita tanam padi, mari kita tanam palawija dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengolahnya itu mereka yang menentukan. Pupuknya akan diberikan berapa, pestisida jenis apa, apakah organik atau non organik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau buruh tani tidak. Buruh tani dia hanya bekerja di atas lahan orang lain di mana
proses-proses produksi dan aktivitas yang akan dia kerjakan ditentukan oleh si pemilik tanah atau yang menguasai tanah. Dan kemudian dia akan mendapat upah berdasarkan jenis pekerjaannya, berdasarkan waktu kerjanya. Jadi buruh tani itu pada dasarnya adalah petani tak bertanah yang menjual tenaga kerjanya dalam bentuk upah kepada orang yang menguasai atau memiliki tanah. Begitu. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan ya, bahwa saling keterkaitan orang-orang, sekelompok orang atau kategori-kategori orang di atas itu satu sama lain dalam satu kegiatan produksi pertanian, ya, itu ada dalam keteraturan, ada dalam keteraturan. Jadi nggak uh, di masyarakat begitu ya biasanya uh, ada aturan-aturan mengenai cara bagi hasil, cara menggarap tanah. Apakah misalnya sistem bagi hasilnya 1/3, maksudnya nanti 3 bagian itu menjadi milik pemilik tanah atau penguasa tanah, sementara penggarap tanah itu hanya akan memperoleh 1/3 bagian atau dia setengah-setengah dan seterusnya. Nah itu menjadi satu kebiasaan begitu ya, menjadi satu kebiasaan. Maaf ya tadi terpotong karena ada telepon masuk, jadi sekarang saya akan melanjutkan lagi. Jadi kalau kita lihat kembali ke pedesaan itu, ya, dan bagaimana orang-orang bekerja di lahan pertanian, kita akan bisa melihat kategori-kategori atau pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang seringkali secara sembrono begitu, ya, kita kategorikan aja mereka sebagai petani, petani aja semua, seolah-olah semua yang bekerja di atas lahan pertanian itu namanya petani, padahal dia ada kelompok-kelompok yang berbeda gitu. Dari mulai pemilik tanah, ada penyewa penggarap, ada penggarap yang juga punya tanah, ada penggarap yang tidak punya tanah, ada buruh tani dan sebagainya. Nah, di dalam kegiatan pertanian itu, di mana orang-orang itu saling berhubungan satu sama lain dalam satu kegiatan produksi, itu sebetulnya hubungan-hubungan mereka relatif teratur ya. Relatif teratur artinya ada kebiasaan-kebiasaan, ada aturan-aturan setempat, bahkan ada hukum-hukum formal yang berlaku gitu. Nanti kalau kita bicara soal penguasaan tanah, kita akan ketemu tuh berbagai macam pengaturan hukum-hukum tertulis atau hukum formal sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pengertian dari saling hubungan satu sama lain orang dalam satu kegiatan produksi pertanian yang teratur itu dengan susunan kategori kelompok-kelompok orang yang bekerja pada tanah dan yang berkaitan dengan penguasaan pemilikan tanah itu membentuk satu struktur tersendiri di dalam masyarakat yang sering kali disebut ya atau dapat kita sebut sebagai struktur agraria. Jadi kalau kita mendapat atau mendengar istilah struktur agraria itu intinya adalah satu struktur, satu susunan-susunan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kelas-kelas penguasaan tanah serta bagaimana orang-orang itu bekerja satu sama lain, berhubungan satu sama lain, melakukan satu kegiatan produksi ya di dalam hubungan-hubungan produksi yang dia sifatnya tertentu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu pengaturannya berbeda antara kelompok itu dengan kelompok yang lainnya begitu. Jadi kembali kepada pengertian agraria, kita bisa simpulkan bahwa agraria dapat kita artikan sebagai hubungan orang, ya, hubungan antara orang atau sekelompok orang dengan lingkungan alam sekitar. Jadi hubungan antara orang atau sekelompok orang dengan lingkungan alam sekitar dan antara orang-orang atau kelompok antar kelompok ya dengan kelompok lainnya atau dengan orang lainnya yang terkait dengan penguasaan tanah atau lingkungan alam tadi. Jadi pertama hubungan antara orang dengan lingkungan alamnya, yang kedua hubungan antara orang-orang yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan lingkungan alam tadi, serta cara-cara produksi yang berkembang daripada hubungan-hubungan itu, ya, cara produksi yang berkembang akibat adanya hubungan-hubungan itu dan
hubungan orang dengan alam, hubungan antara orang dan cara produksi yang berkembang akibat hubungan itu, dia terbentuk karena ketentuan-ketentuan budaya, struktur sosial setempat, serta aturan hukum yang berlaku, baik aturan hukum adat maupun hukum formal. Nah, itulah pengertian agraria. Jadi, pengertian agraria itu bukan merujuk pada satu benda tertentu, misalnya tanah gitu atau air saja. Tetapi di sini ya, pengertian agraria itu lebih pada hubungan ya, relasi antara orang dengan alam atau dengan tanah, antara orang dengan orang akibat hubungannya dengan tanah tadi, dan hubungan-hubungan kerja dalam konteks berproduksi yang terjadi pada atau di antara mereka. Nah, itu tentu jadi pengertiannya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh misalnya Undang-Undang Pokok Agraria tadi. Ya, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 yang mengatakan agraria adalah bumi, tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya. Artinya merujuk pada benda. Sementara dalam pengertian yang saya ajukan di sini, agraria itu lebih merujuk pada hubungan, pada relasi. Begitu ya. Nah, saya kembali kepada pengkategorian-pengkategorian uh, orang-orang yang bekerja pada tanah dan akibat penguasaan tanah serta kepemilikan tanah tadi, ya. Dari kategori-kategori orang ini, ya, kategori-kategori sekelompok orang ini, maka sebetulnya di pedesaan itu kita bisa melihat kelas-kelas sosial, ya, kelas-kelas sosial, ya, akibat penguasaan tanah. Jadi kita bisa lihat misalnya ada kelas tuan tanah, kelas orang-orang yang menguasai tanah dalam jumlah relatif besar. Ada kelas pemilik dan penggarap tanah yang sedang, ada kelas pemilik dan penggarap tanah yang kecil, ya. Ada kelas petani tunakisma atau landless tadi, petani tak bertanah, tetapi dia yang bisa menggarap tanah. Dan ada kelas tunakisma yang mutlak atau absolute landless. Dan buruh tani ini tadi kelas petani tak bertanah yang dia tidak bisa menggarap, tidak bisa mengakses tanah. Artinya dia hanya bekerja sebagai buruh saja, sebagai buruh tani. Nah, kalau nanti kalian sempat melihat statistik yang dikeluarkan oleh BPS, misalnya Badan Badan Pusat Statistik Indonesia, itu akan ada tabel-tabel penguasaan tanah yang kurang lebih menggambarkan kelas-kelas itu. Nah, kalau di BPS itu dia akan merujuk pada petani nyaris tunakisma itu ditunjukkan dengan yang menguasai tanah di bawah 0,1 hektar. Lalu ada yang menguasai tanah di bawah setengah hektar. Ada yang menguasai tanah 0,5 sampai 1 hektar. Ada yang 1 sampai 2 hektar, ada yang di atas 2 hektar, dan kemudian ada yang di atas 5 hektar. Nah, kalau kita kategorikan dengan kelas-kelas itu, bisa saja kita sebut misalnya yang lebih menguasai tanah lebih dari 5 hektar itu disebut petani tuan tanah, gitu ya. Walaupun kalau misalnya di luar Sumatera, di luar Jawa, begitu daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu memiliki dan menguasai tanah 5 sampai 10 hektar itu masih dianggap kecil gitu. Tapi secara umum gitu ya, angka-angka penguasaan tanah itu bisalah kita kategorikan dalam pengertian-pengertian umum seperti ini. Di atas 5 hektar dia tuan tanah, kita sebutnya. 2 sampai 5 hektar itu petani besar. 1 sampai 2 hektar agak besar. Dan petani sedang itu antara setengah hektar sampai 1 hektar menguasai tanahnya. Nah, petani gurem itu artinya, atau petani kecil, atau petani gurem ya, namanya, itu yang menguasai tanah di bawah setengah hektar. Nah, kelas-kelas ini dan relasi-relasi di antara orang-orang di kelas-kelas yang berbeda ini akibat penguasaan tanah dan relasi-relasi produksi yang berlangsung di antara mereka, ya, itu bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ada seorang ahli agraria namanya Elias Tuma menulis buku lama tahun 1965, buku itu terbit, 26 Centuries of Agrarian Reform judul bukunya. Ya. Nah, dia membuat satu alat analisa, ya, kualitatif tentunya,
alat analisa atau paling tidak bisa kita sebut teropong begitu, teropong untuk melihat bagaimana struktur agraria terbentuk dan bekerja. Ya. Jadi menurut Tuma ada 3 komponen di dalam struktur agraria yang penting untuk kita perhatikan. Ya, ini struktur agraria ini bisa kita lihat di mana saja di dalam kegiatan produksi pertanian apa saja, mau skala kecil atau skala besar, begitu sama aja. Yang pertama itu komponennya adalah penguasaan tanah atau land tenure. Yang kedua komponennya itu adalah pola pengerjaan tanahnya bagaimana, pola bertaninya seperti apa di situ. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat di dalam struktur agraria itu ada komponen mengenai batasan-batasan penguasaan tanah dan skala operasi dari kegiatan pertanian itu. Nah, 3 komponen ini ada 3 komponen yang membentuk satu segitiga begitu ya. Artinya ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan saling hubungan antara ketiganya itu akan bisa gitu kita temukan bentuk-bentuknya yang sangat beragam ya, eh, bergantung pada tempat, bergantung pada situasi, bergantung pada kondisi ekologis atau lingkungan setempat yang berbeda-beda dan sangat variatif gitu. Tapi secara umum ada di dalam kesatuan-kesatuan dari ketiga komponen ini. Gambarannya kurang lebih seperti begini kalau kita lihat di buku Tuma itu ya, yang tahun 1965 di halaman 13 itu ada diagram seperti begini. Jadi struktur agraria itu ada 3 komponen. Pertama land tenure, kedua pattern of cultivation atau pola-pola bercocok tanamnya, dan yang ketiga itu adalah batasan-batasan, penguasaan, dan skala operasi dari kegiatan pertanian dan penguasaan tanah itu. Nah, kalau kita melihat lentenya itu bisa di breakdown lagi ya ke dalam berbagai perbedaan-perbedaan. Misalnya penguasaan tanahnya yang secure atau tidak secure. Yang secure itu artinya yang pasti, yang aman gitu. Dia ada yang tidak aman, artinya dia penguasaan seseorang menguasai tanah dalam situasi yang bisa berubah aspek penguasaannya di dalam secara cepat atau dalam jangka waktu tertentu, jadi itu disebut sebagai tidak insecure. Atau penguasaan tanahnya itu kolektif atau individu gitu. Kalau kolektif itu berarti penguasaan bersama oleh satu komunitas atau sekelompok orang. Kalau individu itu penguasaan tanah oleh orang per orang. Nah, di dalam land tenure itu bisa juga dilihat apakah di situ dia menguasai tanahnya sebagai pemilik ya, atau menguasai tanah ya tadi sebagai penggarap. Jadi kalau di dalam kajian agraria kita sangat penting untuk membedakan antara pengertian memiliki dan menguasai gitu. Nah, yang paling penting untuk kita amati itu adalah soal menguasai, karena menguasai itu artinya dia punya kontrol atas operasi-operasi yang sedang berlangsung atau akan dilangsungkan di atas tanah. Pemilik belum tentu. Sebagai pemilik, dia bisa saja tidak punya kontrol untuk mengoperasikan, mengelola tanah itu. Misalnya, si A punya tanah, dia sewakan kepada si B, maka si B di situ akan mengerjakan tanah, mau tanam padi, mau tanam palawija, dia mau tanam nanas, dia mau tanam sayuran, dan sebagainya. Selama periode penyewaan atau peminjaman atau pemakaian itu, dia yang lebih berkuasa ketimbang si pemilik, si A tadi. Ya si A hanya mendapat kompensasi dalam bentuk uang sewa, sudah itu terserah gitu. Tanah itu akan dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh penggarapnya atau oleh penyewanya. Jadi karena konteksnya tadi ada proses produksi di situ, aspek penguasaan tanah itu lebih penting diamati, dilihat, dan dianalisis ketimbang aspek kepemilikan, gitu ya. Terus begitu bisa dilihat nanti di dalam chart ini, di dalam diagram ini. Sementara kalau kita lihat dari pola usaha taninya atau pola bercocok tanamnya, bisa kelihatan apakah ini lahan itu dikerjakan secara ekstensif atau tidak intensif. Ya, apakah itu lahan basah ya atau lahan kering. Lahan basah berarti yang beririgasi. Yang beririgasi juga bisa dilihat apa yang beririgasi teknis atau beririgasi yang tidak teknis ya. Pengerjaan pertaniannya itu ya apakah dia di bawah supervisi tertentu atau tidak, artinya dikerjakan langsung. Apakah menggunakan peralatan mekanisasi di situ atau tidak mekanisasi. Apakah secara individu dikerjakannya atau secara bersama, misalnya melalui badan-badan usaha koperasi atau ada usaha produksi bersama dan seterusnya begitu ya. Bisa dilihat
di dalam chat ini, juga di dalam skala usaha dan operasi ini bisa kita lihat apakah operasi atau kegiatan pertanian itu langsung gitu, atau sebetulnya ada satu badan usaha gitu yang dia memberikan hak kelola kepada pihak lain. Apakah skalanya besar atau skala kecil, ya? Apakah lahan-lahan itu terfragmentasi, terpisah-pisah, terpecah-pecah, atau terkonsolidasi dalam satu hamparan? Apakah disewa atau tidak disewa? Nah, turunan-turunan dari tiga komponen ini, ya, turunan-turunan tiga komponen ini, itu dia bisa saling silang begitu, bisa saling silang menghasilkan gitu corak-corak yang sangat beragam, corak-corak yang, dan kita perlu mengamati itu. Misalnya kita lihat ada kegiatan pertanian, kita bisa periksa pertama ini tanahnya kolektif atau individu. Kalau ini tanah kolektif, ini dikerjakan di atas lahan beririgasi atau lahan kering, ya. Hubungan antara penguasaan tanah secara kolektif di atas mengerjakan pertanian di atas satu lahan kering atau yang beririgasi tentu akan berbeda relasinya, karena surplusnya juga akan berbeda, ya. Apakah skalanya kecil atau skalanya besar, atau terkonsolidasi atau terpecah-pecah, tentu pola pengerahan tenaga kerja juga berbeda. Nah, variasi-variasi ini itu di dalam satu penelitian misalnya itu sangat penting untuk diberi perhatian begitu. Jadi tidak seragam semua itu, ya, tidak seragam. Dan itu menjadi tugas kita, termasuk misalnya di dalam kegiatan agribisnis kita bisa melihat mana bentuk-bentuk, ya, antara penguasaan tanah tertentu dengan cara bercocok tanam tertentu dengan skala usaha atau skala operasi tertentu yang lebih menguntungkan, atau mungkin dia sebetulnya akan menghasilkan untung yang kurang lebih baik dibanding relasi dari tiga komponen yang berbeda begitu. Nah, itu pentingnya kita mempelajari ini. Sebaliknya juga kita bisa melihat relasi-relasi tertentu dari tiga komponen ini yang sangat beragam itu akan menghasilkan tingkat-tingkat eksploitasi tentunya yang berbeda dari pola yang lainnya. Jadi itu gunanya kita memahami struktur agraria dan kegiatan pertanian yang berlangsung di dalam satu area, satu hamparan atau satu wilayah tertentu, gitu ya. Oke, sebentar saya lanjutkan, saya minum dulu sebentar ya. Baik, kita lanjut. Saya mau memberi fokus lebih spesifik ke aspek land tenure atau aspek penguasaan tanahnya. Nanti tugas kalian lah untuk memberi perhatian lebih banyak lagi kepada aspek pola-pola penggarapan lahannya atau pola-pola bertaninya, cara-cara bertaninya, serta skala-skala usahanya. Nah, ini kenapa harus saya perjelas? Karena tadi saya kan sudah mengatakan, kalau kita melihat kegiatan pertanian di dalam satu daerah, satu tempat begitu, kita harus lihat struktur agrarianya, ya. Kita harus lihat aspek penguasaan tanahnya. Dan yang paling terpenting, kita harus memberi garis bawah kepada aspek penguasaan tanahnya, ya. Tidak hanya atau jangan hanya memberi perhatian kepada kepemilikan, karena belum tentu pemilik tanah dia memiliki kuasa langsung di dalam mengelola tanah tersebut, ya. Jadi seperti gambar ini, ya, land tenure system itu pada hakikatnya, ya, land tenure system itu pada hakikatnya meliputi subjek, objek, dan jenis hak. Jadi subjek itu berarti orangnya, objek itu tanahnya, ya, atau benda-benda yang ada di dalam areal itu, ya, dan jenis hak yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah, seperti apa jenis haknya. Dan ini semua dia dibentuk melalui satu sistem pengaturan, apakah yang berangkat dari aturan-aturan hukum formal atau berdasarkan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Artinya ini terpola begitu ya, terpola, dan dia bisa mengalami perubahan, tetapi juga lambat mengalami perubahannya. Kalau dia sudah menjadi satu kebiasaan, apalagi dalam hukum formal, ya harus ada proses-proses perubahan juga gitu. Dan belum tentu perubahan-perubahan itu
bisa dengan cepat diterima, bisa dengan cepat membuat masyarakat itu membentuk satu struktur baru seperti kuliah eh, 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan di dalam satu perubahan sosial itu akan menimbulkan ketegangan, akan juga menimbulkan hal-hal yang sifatnya penerimaan dan ada proses sebelum sampai kepada penerimaan itu, apalagi sampai terbentuk satu struktur yang baru ya. Nah, uh, jadi ada 3 hal di dalam konteks land tenure ini ya yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kepemilikan atau ownership. Jadi kita bisa periksa siapa pemilik tanah itu, ya, siapa pemilik pohon itu, siapa pemilik tanaman ini. Bisa jadi tanahnya milik si A, tapi tanamannya milik si B. Berarti si B mengusahakan satu tanaman tertentu di atas lahan orang lain, bukan lahan dia. Nah, tentu si B ya yang lebih dominan di dalam konteks mengontrol tanah itu. Berarti dia yang masuk kepada aspek penguasaannya. Dia lebih menguasai tanah itu ketimbang si pemilik. Tapi bisa juga si pemiliknya juga adalah penggarap. Si pemilik tanah juga adalah yang memiliki tanamannya. Gitu. Jadi di dalam penguasaan itu bisa jadi si pemilik langsung menguasai, menggarap lahan itu. Bisa juga penggarapnya seperti di gambar ini, itu adalah orang lain. Ya. Berarti orang lain ini ada hubungan tertentu dengan si pemilik. Tadi, apakah dia sewa tanah, ataukah dia menggarap dengan cara bagi hasil, atau minjem secara gratis, dan lain bentuk sebagainya. Nah, itulah yang di dalam 3 aspek land tenure, subjek, objek, dan jenis hak itu di situ. Subjeknya apa? Tanah itu, ya. Objeknya si A dan si B, gitu. Jenis haknya apa? Si A pemilik, si B itu adalah penggarap, gitu. Berarti si A dan si B terlibat di dalam hubungan kerjasama, hubungan produksi, ya, hubungan dalam berproduksi, gitu. Hubungan sewa menyewa, misalnya hubungan bagi hasil dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga di dalam konteks ini adalah aspek penggunaan atau pemanfaatan tanah itu. Nah, berarti bisa jadi yang menguasai tanah belum tentu menggunakan atau memanfaatkannya. Iya, bisa jadi dia langsung menggunakan memanfaatkan tanah itu ya karena dia menguasai, tetapi bisa juga gitu loh diusahakan dimanfaatkan oleh orang lain lagi dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk hubungan produksi yang lain lagi. Tapi bisa juga penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan atau ya dilakukan oleh si pemilik langsung. Nah, jadi di sini ada kemungkinan 3 aktor. Kalau yang di penguasaan itu 2 aktor, si pemilik dan penggarap. Tetapi dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan bisa jadi si pemilik, si penggarap, atau orang lain lagi yang diberi gitu, diberi hak oleh yang menguasai atau pemilik untuk menggunakan gitu ya untuk pemanfaatan. Nah, 3 jalinan relasi-relasi dari 3 aspek pemilikan, penguasaan, dan penggunaan lahan ini, itulah melahirkan apa yang disebut dengan hubungan-hubungan agraria atau agrarian relation. Ya. Jadi kalau ketemu istilah hubungan-hubungan agraria itu berarti hubungan antara kepemilikan tanah, hubungan antara kepemilikan dengan penguasaan tanah, dan hubungan antara penguasaan tanah, kepemilikan, serta penggunaan. Nah, kombinasi dari ketiganya itu menghasilkan bentuk hubungan-hubungan yang berbeda. Di dalam berbagai macam kajian tentang kegiatan pertanian dan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan tanah serta pertanian, ini harus teridentifikasi dengan baik 3 hal ini. Jadi kita melihat petani nggak kita bisa bilang langsung dia pemilik tanah dan dia menggunakan tanah karena dia berkuasa atas tanah itu. Enggak. Itu harus kita tanya baik-baik ya. Kita wawancara misalnya secara baik-baik, secara mendalam. Ini tanah punya siapa? Kalau bukan punya dia, kenapa bisa dia mengerjakan? Bagaimana cara dia mengerjakannya? Artinya bagaimana cara dia harus membayar kompensasi? Apakah dia menggunakan tanah itu tidak tidak atau dengan kompensasi,
dan seterusnya dan seterusnya. Dan digunakan untuk apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bagaimana bagi hasilnya, kemudian bagaimana bayar sewanya. Begitu bentuk-bentuk dari hubungan-hubungan agraria yang muncul pada satu sistem penguasaan tanah. Nah, kembali lagi kepada kelas-kelas sosial atau kelas-kelas petani di pedesaan yang tadi sudah saya jelaskan. Ketiga aspek ini, ketika dia dihubungkan ya dengan kelas-kelas sosial di pedesaan, itu akan memunculkan 4 pertanyaan penting. Nah, 4 pertanyaan penting ini yang harus kalian ingat-ingat kalau kalian mau melakukan suatu riset di pedesaan, mau melakukan satu penelitian sosial yang berkait dengan kegiatan pertanian dan penguasaan tanah di pedesaan. Apa itu? Satu, kita harus memeriksa siapa ya memiliki apa. Artinya dalam konteks ini siapa yang memiliki tanah, siapa yang memiliki kerbau, siapa yang memiliki gerobak, siapa yang memiliki pancul, siapa yang memiliki alat ini, alat itu, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan terkait dengan siapa memiliki atau menguasai apa. Pertanyaan kedua itu terkait dengan siapa melakukan apa. Karena belum tentu pemilik tadi kan yang melakukan A, B, C, D. Belum tentu si pemilik yang melakukan D, E, F. Jadi bisa jadi ada orang lain, ada pihak lain yang melakukan sesuatu di atas tanah itu. Jadi pertama kita periksa siapa yang memiliki, menguasai apa. Kedua kita periksa siapa melakukan apa. Dan yang ketiga, kalau sudah ketahuan siapa pemilik apa dan siapa melakukan apa, siapa yang mendapatkan apa. Jadi si pemilik akan mendapatkan apa, berapa banyak. Ya, yang melakukan sesuatu di atas tanah itu, apakah dia melakukan penanaman padi, atau pada waktu-waktu tertentu dia melakukan pembibitan atau panen saja, itu dapat apa, berapa banyak, gitu. Akan kelihatan posisi-posisinya di dalam hubungan-hubungan agraria tadi. Nah, pertanyaan keempat itu menyangkut pertanyaan apa yang mereka lakukan sehubungan dengan hal-hal yang mereka tadi miliki, kuasai dan gunakan. Gitu. Apa yang mereka lakukan? Jadi kewajiban-kewajibannya apa? Gitu. Tadi si pemilik itu bisa mendapatkan sekian, itu kewajiban-kewajibannya apa? Apa yang mereka lakukan? Duduk-duduk saja gitu misalnya, nanti tinggal setiap bulan terima setoran jumlah sekian. Sementara orang yang jungkir balik ya, berkeringat, berpeluh keringat dari pagi sampai sore itu melakukan pengolahan tanah dan seterusnya, itu mendapat apa? Gitu. Jumlahnya lebih besar atau lebih kurang dari si pemilik tanah yang hanya duduk-duduk saja di rumah tadi. Demikian seterusnya. Nah, 4 pertanyaan ini itu 4 pertanyaan yang penting sekali untuk dijadikan pegangan pada saat kita mau mengamati, pada saat kita mau menganalisis proses-proses produksi pertanian yang berlangsung. Ya, bisa saja di perkotaan, bisa tentu lebih dominan berlangsung di pedesaan. Apakah di atas tanah rakyat, pertanian rakyat, atau mungkin juga di dalam area-area perkebunan skala besar, ya, dengan komoditas tertentu atau komoditas-komoditas yang lain lagi. 4 pertanyaan ini berlaku secara umum, gitu ya. Oke, ini nanti patut didiskusikan lebih jauh ya mengenai sistem penguasaan tanah ini. Saya mau lanjut kepada slide berikutnya. Ya, kita akan bicara soal eksplorasi penguasaan tanah dan proses kerja dalam pertanian. Jadi, kalau kita mau mengeksplor lebih jauh penguasaan tanah dan proses kerja dalam pertanian, ini ada beberapa pegangan yang bisa kalian uh, gunakan untuk pengamatan lebih mendetail atau lebih mendalam ya. Jadi penguasaan tanah dan proses kerja dalam pertanian itu kita bisa pecah begitu, kita breakdown, kita pecah ke dalam 4 hal ya. Pertama kita bisa lihat unit produksinya dan bagaimana asal usul tanah dari setiap unit produksi itu, serta kita bisa periksa aspek sosio-legal penguasaan tanah di dalam produksinya seperti apa ya, aspek legalitas, sosiologis
seperti apa, penguasaan tanahnya, dan corak pengerahan tenaga kerja yang berlangsung. Jadi tenaga kerja untuk kegiatan pertanian itu dikerahkan dengan cara apa? Ya? Nah, misalnya begini. Untuk unit produksi, kita hanya mengenal dua. Satu yang skalanya kecil, ya, yang sering kita sebut sebagai pertanian rakyat, atau yang skalanya besar, ya, biasanya skalanya besar, yang dia modelnya sudah corporate based agroindustri itu, misalnya perkebunan besar seperti yang minggu lalu kita bahas dari mulai sejarah sampai kepada prakteknya. Ya. Jadi unit produksinya dua aja. Nah, ada yang skala kecil yang disebut pertanian rakyat, ada yang agroindustri ini, ya, yang biasanya dia dimiliki oleh satu perusahaan, satu badan usaha berbentuk perusahaan. Nah, asal usul tanah untuk pertanian rakyat itu ada tiga, ya, ada tiga. Pertama adalah tanah untuk pertanian itu adalah miliknya sendiri, milik si orang yang bertani itu. Ya. Yang kedua, tanah itu bisa juga berasal dari tanah orang lain. Tadi saya sudah katakan dia bisa sewa, dia bisa pinjam, dia bisa menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Atau mereka bertani di atas tanah yang di dalam sistem hukum di Indonesia disebut tanah negara. Tanah negara itu artinya tanah tanah siapa? Bukan tanah milik negara ya, harus diingat tuh. Tanah negara bukan tanah milik negara. Tapi tanah negara adalah tanah-tanah di mana di atasnya belum dapat dibuktikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada siapa pemiliknya. Tapi bukan berarti karena tidak ada kejelasan secara hukum siapa pemiliknya, tidak ada yang menguasainya. Ya. Ada orang yang sudah menguasai tanah itu berpuluh-puluh tahun, ya, bahkan mungkin secara keturunannya dari orang tua mereka sudah ratusan tahun satu keluarga atau satu komunitas menguasai tanah, ya. Tetapi kalau kita tanya apa bukti pemilikannya secara hukum, nah bukti pemilikan secara hukum itu hanya bisa ditunjukkan melalui sertifikat tanah, yang mereka nggak bisa tunjukkan karena memang tidak diurus proses pensertifikatan tanahnya, pendaftaran tanahnya. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kuasa, tidak punya hak atas tanah itu. Bisa jadi tanah itu juga dulu mereka beli misalnya, tapi belum diurus pendaftaran tanahnya. Nah, itu berarti dia masih mengerjakan tanah yang secara hukum disebut dengan tanah negara, tapi bukan berarti dia tidak punya hak, bahkan haknya sangat kuat. Hanya belum diurus pendaftaran tanahnya sehingga belum terbit sertifikatnya. Ya, tentu saja kalau punya tanah, kalau menguasai tanah lebih baik harus diurus gitu pensertifikatannya atau administrasinya agar jelas nanti kalau berhadapan dengan masalah hukum, mana tanah kamu, mana bukti kepemilikan ini sertifikatnya, nah kan enak begitu ya. Gitu ya. Jadi itu tanah negara pengertiannya sekali lagi bukan tanah milik negara, tetapi tanah yang secara formal, secara hukum formal, menurut aturan perundang-undangan belum bisa dibuktikan siapa pemiliknya. Artinya belum kelihatan sertifikatnya ada pada siapa gitu. Tapi bukan berarti orang tidak menguasai atau bahkan memiliki secara sosial tanah itu gitu ya. Itu bedanya. Ya. Jadi pertanian-pertanian rakyat itu banyak juga dilakukan di atas tanah negara. Yang namanya tanah negara secara formal. Tapi sebetulnya kalau ditanya, Bapak ini tanah siapa? Tanah saya, katanya. Dari mana? Tanah hasil waris orang tua saya. Atau ini tanah saya beli dulu, gitu. Itu tanah dia, gitu. Tanah milik dia memang, gitu. Tapi sekali lagi, secara formal itu dikategorikan sebagai tanah negara. Tapi nanti kalau dia urus, gitu, tanahnya ya menjadi tanah milik secara formal juga. Sementara pada pertanian-pertanian skala besar atau agroindustri itu asal usul tanahnya itu hanya ada dua. Dia bisa mengerjakan kegiatan agroindustri itu di atas tanah milik perorangan, tanah milik orang per orang, ya. Apakah dalam satu hamparan atau tanah milik orang-orang itu terpecah-pecah, ya, atau satu hamparan itu juga dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang dikonsolidasi dan seterusnya, begitu. Atau bisa juga dikerjakan di atas tanah negara. Nah, banyak perkebunan besar, ya, kebanyakan perkebunan besar mengerjakan kebun-kebunnya itu di atas tanah yang berstatus tanah negara.
berarti nanti dia itu menjadi pemiliknya secara formal. Dia tidak menjadi pemilik, tapi dia menjadi pemakai. Karena kalau perusahaan besar, ya, menurut ketentuan hukum di Indonesia, si perusahaan itu tidak bisa menjadi pemilik tanah. Ya. Yang bisa memiliki tanah di Indonesia itu adalah orang per orang, gitu loh. Dan sejumlah badan usaha tertentu saja. Ya, ada 4 yang bisa menjadi pemilik tanah, bisa membuat sertifikat hak milik. Apa itu? Koperasi pertanian atau koperasi yang lainnya. Ya, bank milik pemerintah. Jadi kalau bank swasta nggak bisa punya tanah dia. Banknya ya, bukan pemilik banknya. Pemilik banknya kan orang, nah itu dia bisa punya tanah. Tapi kalau di sertifikat itu nggak mungkin ditulis nama pemilik bank tertentu, bank swasta nggak bisa gitu ya, karena nggak masuk kategori. Yang ketiga itu adalah badan-badan keagamaan dan yang keempat adalah badan-badan sosial. Nah hanya itu. Jadi kalau perusahaan tertentu, perusahaan X ya mengusahakan kebun coklat, ya, maka kalaupun keluar sertifikat itu bukan sertifikat hak milik. Jadi tanah kebun ini milik gitu, hak milik. Ada sertifikatnya. Miliknya si perusahaan X enggak. Yang keluar adalah sertifikat namanya hak guna usaha, sertifikat HGU. HGU itu adalah hak untuk mengelola, menguasai tanah negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 tahun sampai atau 35 ya. Maaf, 25 atau 30 tahun gitu. Nah, itu ada batasnya. Nanti sudah habis batas masa batasnya itu, periodenya habis, dia harus diperpanjang atau harus memperpanjang atau nanti harus memperbarui dan sebagainya. Jadi ada batas waktunya. Nah, tanahnya masih tanah negara, status hukumnya, tapi hak untuk menggunakannya diserahkan kepada perusahaan agroindustri itu. Dan untuk itu dia kalau dia urus ya haknya itu, dia akan diberi satu sertifikat yang namanya sertifikat HGU atau sertifikat hak guna usaha. Oke, itu ya asal usul tanah dari 2 bentuk unit produksi yang berbeda. Asal usul tanahnya berbeda. Nah, dari asal usul tanah ini ya akan juga melahirkan berbagai macam perbedaan-perbedaan atau mungkin juga ada yang sama aspek-aspek legal atau sosiolegal dari penguasaan tanahnya dalam kegiatan produksi itu. Misalnya ya di pertanian rakyat, tanahnya tanah milik sendiri ya. Si pemiliknya itu mengerjakan sendiri tanah tersebut atau tanah itu dikerjakan sendiri oleh si pemiliknya. Ya. Atau ketika dia mengerjakan tanah milik orang lain, maka ya, dia bisa jadi terlibat di dalam proses sewa menyewa atau skema-skema meminjam tanah secara berbayar atau bagi hasil tadi. Pada dasarnya bagi hasil juga seperti meminjam tanah orang, hanya hasilnya nanti si pemilik tanah mendapatkan bagian gitu ya, yang ditentukan berdasarkan kesepakatan mereka. Jadi kalau tanah milik orang lain, dia ada terlibat di dalam relasi sewa atau pinjam berbayar atau bagi hasil. Sementara kalau petani-petani atau pertanian rakyat ini dikerjakan di atas tanah negara yang tadi secara formal namanya tanah negara, walaupun secara faktual itu adalah tanah milik dia, begitu, itu bisa jadi juga mereka menyewa pada satu badan badan yang menjadi bagian dari negara atau instansi-instansi pemerintah. Mungkin saja, meskipun secara hukum itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang ilegal. Ilegal siapa? Yang menyewakan tanahnya. Jadi tanah negara itu tidak bisa disewakan oleh siapapun, gitu. Ya, misalnya tanah negara yang tadi tidak ada yang menguasai, tidak ada masyarakat atau rakyat atau penduduk setempat yang menguasainya, yang memilikinya. Tanah kosong gitu misalnya, atau tanah hutan. Nah, tanah hutan ini dikuasai misalnya oleh
satu perusahaan kehutanan tertentu milik negara. Lalu petani mau menggarap tanah itu, mau menggunakannya. Lalu petani ditarik uang sewa. Itu sebetulnya penarikan uang sewa itu adalah ilegal. Walaupun prakteknya ada. Ya. Atau bisa juga dia terlibat di dalam bentuk kerjasama bagi hasil. Atau ya, ada sekelompok petani-petani kecil yang dia langsung saja menggarap tanah negara. Ya. Apakah melalui proses-proses yang mudah, ya, atau melalui proses-proses yang disebut dengan pendudukan tanah. Kalau pendudukan tanah berarti di situ ada aspek-aspek ketegangan-ketegangan tertentu, begitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya ketegangan tertentu. Dengan siapa bersih tegangnya? Ya dengan negara atau instansi pemerintah yang merasa menguasai tanah itu. Misalnya hutan ya, kawasan hutan itu ada tuh instansi pemerintah yang merasa menganggap dirinya berkuasa atas kawasan itu. Misalnya itu adalah Dinas Kehutanan setempat, ya, KPH setempat, atau bagian-bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gitu. Atau perusahaan perhutani gitu misalnya. Ya. Lalu si masyarakat mengerjakan saja tanah itu tanpa bilang-bilang sama mereka. Dan masyarakat kenapa nggak bilang? Ya banyak juga alasannya. Bisa jadi masyarakat merasa, ah, wong dari dulu ini juga tanah tanah kampung kami kok, gitu. Wong ini juga dulu orang tua saya mengerjakan tanah di sini, kenapa harus lapor gitu? Kenapa harus minta izin? Kan mereka kerjakan. Nah, bisa jadi di situ timbul ketegangan-ketegangan. Ya. Nah, tapi juga tidak jarang tidak ada ketegangan gitu. Nah, sementara untuk yang agroindustri, kalau dikerjakan di atas tanah milik orang lain, maka ya, relasi-relasi dan aspek sosial-legal penguasaan tanahnya itu berlangsung di dalam bentuk yang sering disebut sebagai pertanian kontrak atau kontrak farming. Lahannya berasal dari petani pemilik tanah, ya, tetapi si petani ini mengerjakan usaha tani satu komoditas tertentu yang diatur melalui hubungan-hubungan kontraktual dengan si pembelinya, si perusahaan agroindustri ini. Misalnya ada satu perusahaan agroindustri nanas gitu ya, pengolahan nanas. Dia ingin mendapatkan satu kepastian jumlah produk nanas dalam jangka waktu tertentu dengan kualitas tertentu, ya, dengan ukuran tertentu dan seterusnya, maka dia mengikat hubungan dengan petani-petani setempat yang memiliki tanah. Lalu si petani-petani ini diaturlah, coba Pak, Ibu tanam nanas ini, ya, bibitnya ini, cara nanamnya begini, agar menghasilkan produk buah nanas sebesar ini, dengan kualitas kemanisan atau keasaman seperti ini, ya, sehingga cocok nanti untuk produk olahan mereka. Dengan warna demikian, misalnya, itu kan diatur berarti oleh si pembeli tadi. Bibitnya dikasih, teknik bercocok tanamnya diberi, pupuknya harus sekian, diatur. Nah, si petani itu hanya mengerjakan saja order yang datang dari si perusahaan di atas tanahnya sendiri. Tapi ketika nanti hasil panennya ada, si petani juga tidak bisa menentukan harganya. Wah, saya mau jual nanas saya nanti harganya 100 per kilo. Enggak, karena di dalam kontrak itu juga biasanya sudah ditentukan batasan-batasan tertentu untuk penentuan harga. Ya. Kalau begini harganya sekian, kalau begitu harganya sekian, kalau yang begini produknya reject bahkan gitu. Jadi harganya juga sudah ditentukan bahkan sebelum proses penanaman itu berlangsung biasanya. Makanya disebut itu pertanian kontrak. Jadi si petani itu sebetulnya mengerjakan saja order orang di atas tanah dia sendiri, gitu ya. Kelihatannya menguntungkan untuk petani. Nanti ada satu sesi khusus saya akan membahas soal ini, bahwa pertanian kontrak ini pada dasarnya dia mengeksploitasi lebih banyak dibanding model-model ikatan kontraktual atau ikatan-ikatan kerjasama lain di dalam kegiatan pertanian, gitu ya. Tapi nanti lebih detailnya. Di sini saya hanya ingin mengatakan bisa saja satu agroindustri itu dia tidak punya tanah
atau tanahnya yang dia kerjakan sedikit, tapi dia butuh produksi banyak, lalu dia melibatkan petani-petani sekitar untuk menanam komoditas tertentu yang segala sesuatunya di dalam proses produksi itu diatur ya berdasarkan kontrak-kontrak yang mereka buat atau mereka jalin dengan petani-petani yang terlibat itu. Di satu sisi ini menguntungkan buat si perusahaan. Berarti dia tidak harus mengusahakan sejumlah tanah tertentu. Nah, ini pentingnya gitu. Ini pentingnya kalau misalnya kita sedang berpikir tentang agribisnis ya, tentang agribisnis. Jangan-jangan membuat satu model pertanian kontrak lebih murah, lebih mudah, lebih efisien karena berarti kita tidak harus pusing dengan urusan pengadaan tanah. Gitu kan? Gitu loh. Tetapi nanti analis yang lain akan bisa ngelihat, ternyata pertanian kontrak itu tingkat eksploitasinya tinggi gitu. Nah, itu tinggal pertimbangan etis, pertimbangan bisnis yang akan menentukan memilih mana. Kalau pertimbangan bisnis tentu pilih yang kontrak aja lah lebih efisien. Biarin aja lah petaninya tereksploitasi, toh dia juga dapat hasil dan seterusnya dan seterusnya. Itu persoalan analisisnya. Ini saya sekarang hanya baru akan memberi gambaran-gambaran umumnya saja. Nah, kalau agroindustri berlangsung di atas tanah negara, tadi saya sudah sebut ya, biasanya mereka mendapatkan hak-hak tertentu untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya secara formal itu keluar yang namanya hak guna usaha atau konsesi-konsesi tertentu. Ya. Secara legal. Nah, kenapa secara legal? Karena kalau HGU itu berarti dia ada sertifikatnya. Atau bisa juga, seperti halnya tadi masyarakat, perusahaan itu langsung aja garap tanah negara tanpa izin-izin gitu. Atau mungkin dia izin secara tidak resmi ya, dia bayar uang, dia memberi sogokan kepada pejabat setempat, dia memberi uang pelicin dan sebagainya untuk bisa menggarap tanah itu. Dan itu banyak kejadiannya. Ada perusahaan-perusahaan kebun sawit misalnya di Sumatera sana banyak sekali yang dia mengerjakan tanah tapi dia nggak punya sebetulnya sertifikat HGU. Berarti ilegal dong Pak? Iya memang ilegal. Kalau dalam konteks si perusahaan ini. Ya. Sementara kalau masyarakat, kenapa tidak saya sebut ilegal? Karena pada dasarnya kalau masyarakat, orang per orang, mereka punya hak untuk menggarap tanah negara. Bahkan nanti kalau mereka sudah garap sekian lama, pemerintah itu harus menerbitkan sertifikat hak milik atau mengesahkan kepemilikannya. Lah kalau perusahaan kok menjadi ilegal Pak? Ya karena dia kan skala usahanya besar, menguasai tanahnya besar, ya daya rusaknya juga besar, gitu. Dan kegiatannya kan untuk bisnis dan itu ada aturan-aturan mainnya, gitu. Begitulah sederhananya. Oke, nah terakhir dari aspek-aspek penguasaan tanah dalam kegiatan produksi ini kita bisa lihat bagaimana tenaga kerja dikerahkan. Gitu. Pertama, kalau dia mengerjakan tanah sendiri, itu ada beberapa pola, ya, ada beberapa tipe. Tipe pertama itu bisa dilihat dari nomornya yang merah itu warnanya. Ya. Tipe pertama itu adalah si pemilik tanah mengerjakan lahan itu sendiri. Jadi ya dia pemilik tanah, dia yang mengerjakannya sendiri. Atau sering diistilahkan dengan owner cum operator. Jadi owner sekaligus operatornya yang menggarap tanahnya. Itu tipe pertama. Tipe kedua, si pemilik tanah mempekerjakan tenaga kerja upahan. Jadi dia meng-hire buruh lalu diupah untuk mengerjakan tanah milik dia. Apakah seluruhnya atau sebagian? Yang sebagian lagi mungkin dia kerjakan sendiri. Misalnya dia punya tanahnya terlalu besar, dia nggak sanggup mengerjakan sendiri, ya supaya produktivitasnya tetap terjaga, supaya tidak sia-sia dia memiliki lahan itu, maka sebagian dari tanah itu dikerjakan oleh buruh yang dia upah, gitu. Atau kombinasi satu dan dua tadi yang terakhir contohnya itu adalah kombinasi satu dan dua. Kalau yang nomor dua itu yang dia sepenuhnya dia tanah itu dikerjakan oleh buruh upahannya dia. Itu kalau di atas tanah sendiri pengerahan tenaga kerjanya seperti itu. Yang dimaksud mengerjakan lahan sendiri itu juga meliputi pelibatan tenaga kerja yang berasal dari
keluarganya, karena keluarga itu biasanya kan tidak diberi upah. Istri atau suami atau anak-anak disuruh mengerjakan, membantu di pertanian gitu kan nggak diupah. Ya, itu dihitung di sini sebagai pengerjaan lahan oleh si pemiliknya sendiri. Oke, kalau yang tadi mengerjakan lahan milik orang lain dengan cara bagi hasil atau pinjam berbayar atau sewa, itu polanya juga ada tiga, ya. Ada tipe ketiga, yakni tipe di mana si penyewa atau penggarap mengerjakannya sendiri. Jadi dia sewa atau dia bagi hasil, lalu dia kerjain sendiri tanah yang dia sewa itu, ya. Nah, di sini ada istilah namanya tenant cum operator. Tenant itu penggarap berarti. Ya dia menggarap dan dia mengerjakan. Itu tipe ketiga. Kurang lebih hampir sama dengan tipe satu ini. Tapi kalau satu itu pemilik gitu ya, owner. Kalau ini hanya penggarap atau penyewa, tenant dia. Ya, tipe nomor 3. Lalu ada pola nomor 2 atau tipe nomor 2 yang sama dengan nomor 2 di atas. Apa itu? Si penyewa atau si penggarap ini dia untuk mengerjakan lahannya dia meng-hire lagi, ya, merekrut lagi buruh-buruh yang dibayar oleh dia untuk mengerjakan lahan itu secara keseluruhan. Atau kombinasi antara 2 dan 3, antara tipe 2 dan tipe 3. Begitu. Jadi sebetulnya kurang lebih sama sih dengan yang atas ya. Hanya bedanya yang di tipe 1 dan 3 itu adalah pemilik dan penyewanya. Ya, statusnya saja. Nah, yang lain kalau di atas tanah negara itu juga sama ya. Juga sama dalam pengertian dia eh, bisa mengerahkan tenaga kerja dengan model yang kurang lebih sama kalau tanahnya berasal dari sewa atau bagi hasil. Perbedaannya hanya kepada siapa dia membayar sewa, kepada siapa dia membagi hasil, atau kalau itu dilakukan dengan tanah itu dikuasai dengan cara penggarapan langsung atau pendudukan, itu berarti dia tidak membayar, mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk sewa atau bagi hasil. Model pengerahan tenaga kerjanya sama. Nah, kalau untuk agroindustri atau pertanian skala besar yang dilakukan di atas tanah milik perorangan melalui model kontrak tadi, ya, ada 3 pola juga. Pola pertama atau tipe yang pertama itu yang nomor 4 jadinya, itu adalah si pemilik tanah, artinya si petani, pemilik tanah, itu mengerjakan lahannya sendiri berdasarkan kontrak. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya ceritakan mengenai pertanian kontrak itu ya. Jadi si petani, pemilik lahan, dia mengerjakan pertanian by order, by kontrak gitu. Jadi ini owner cum operator by kontrak. Dia menjadi operator satu usaha tani tertentu itu berdasarkan kontrak yang dibuatnya dengan pihak lain, pihak luar. Yang dalam hal ini adalah pembeli produknya nanti. Itu tipe atau pola keempat. Lalu bisa juga ya di atas tanah milik orang lain gitu si pertanian ini dikerjakan oleh buruh-buruh yang di hire gitu oleh si petaninya. Jadi petaninya terlibat kontrak tapi dia nggak ngerjain. Ya dia meng-hire lagi tenaga kerja di situ buruh untuk mengerjakan tanahnya. Atau model kombinasi antara 4 dan 2 gitu ya. Nah, sementara yang di atas tanah negara perusahaan-perusahaan agroindustri yang memiliki HGU atau dia tidak memiliki HGU itu kurang lebih sebetulnya hampir sama dengan yang di atas ya. Jadi tapi ada sedikit variasinya. Yang pertama adalah variasi dari pola 2. Pola 2 itu yang yang mengerjakan areal pertaniannya adalah buruh upahan. Jadi pemegang HGU atau pemegang konsesi dia mengelola lahan sendiri tetapi dengan cara mempekerjakan buruh upahan. Hampir pada umumnya model begini gitu ya untuk perkebunan-perkebunan besar. Kan nggak mungkin tuh si pemilik kebun itu ya dia ikut macul, dia ikut nyebarin pupuk, dia ikut nyemprotin pestisida atau dia ikut manen gitu. Ya, semuanya dikerjakan oleh buruh. Kenapa nih variasi dari pola 2? Karena si pemegang hak atas tanah itu sebetulnya bukan
pemilik, bukan juga bagi hasil, ya, tapi hanya diberi pinjaman tanah oleh negara. HG itu sebetulnya statusnya adalah pinjam tanah secara gratis dalam batas waktu tertentu. Kok gratis, Pak? Iya gratis karena nggak ada biaya relatif. Hanya perlu keluar biaya administrasi untuk pengurusan HGU, lalu setiap tahun membayar pajak tanah. Ya, kalau pajak tanah itu siapa saja juga yang menguasai tanah akan bayar pajak gitu ya, pajak tanah. Jadi ini variasi pola 2 atau ya, boleh juga disebut sebagai tipe atau pola nomor 2 ya. Atau tanahnya itu kemudian disewakan. Disewakan lagi. Jadi dia mendapatkan konsesi, lalu dia tidak kerjakan tanah itu atau dia kerjakan sebagian, yang sebagiannya itu disewakan kepada petani. Yang kemudian si petani itu menjadi tenant cum operator. Gitu. Ini mirip dengan pola nomor 3, tapi ada variasinya. Gitu. Nah, di dalam aspek ini, itu sebetulnya si perusahaan itu juga melanggar ketentuan. Karena dia sebetulnya bukan tanah dia kan itu, ya, bukan tanah dia, ini tanah negara, di mana dia dikasih pinjam dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan produktif. Tetapi ya, entah karena daya dia terbatas, entah karena modalnya terbatas, entah karena berbagai macam alasan yang lain, dia sewakan saja kepada petani-petani sekitar, gitu. Berarti dia menyewakan tanah negara. Saya tadi sudah katakan tanah negara itu tidak boleh disewakan oleh siapapun. Tidak boleh juga diperjualbelikan oleh siapapun. Ya. Atau model pengerahan tenaganya kombinasi antara tipe atau pola 2 atau 2A dengan campuran dengan 3A. Begitu ya. Jadi kurang lebih sama model-modelnya, tetapi jelas berbeda kalau kita periksa baik-baik siapa pemilik, siapa penggarapnya. Itu loh perbedaannya. Dan kemudian kita periksa lagi siapa pemilik tanahnya, siapa yang menguasai tanahnya. Ya. Kan sama aja kalau gitu, Pak. Ngapain harus detail-detail gini? Kalau kita periksa baik-baik akan segera kelihatan perbedaannya. Misalnya karena di situ bagi hasil akan ada bagian hasil, ada berarti sejumlah surplus atau keuntungan yang harus dibagi gitu loh. Ada yang tidak perlu dibagi, itu kan harus dihitung dengan baik-baik. Gitu. Ada tadi kalau model pertanian kontrak sudah saya kasih sedikit contoh, bisa jadi itu sangat menguntungkan, ya, tetapi belum tentu juga karena petaninya belum tentu bisa taat pada kontrak itu. Nah kalau tidak taat pada kontrak itu ikut rugi juga kan dia, gitu. Si perusahaan yang memberi kontrak karena dia harus ngeluarin modal untuk pupuk, bibit, penyuluhan-penyuluhan pertaniannya, pestisida mungkin, pengawasannya, dan seterusnya. Hasilnya jelek karena petaninya nggak nurut atau petaninya males-malesan dan sebagainya. Nah kalau nggak ada klausul tentang kompensasi atas kerugian itu, ya sudah petani nggak rugi apa-apa. Dalam pengertian dia hanya rugi energi dan tanahnya menjadi tidak produktif untuk dirinya, begitu. Tapi rugi terbanyak ada pada perusahaan. Ya, jadi itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara lebih mendetail. Ya, jadi ada implikasi dari memahami corak penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja ini secara umum, ya, yang bisa saya katakan di sini. Ya, dari dua aspek penguasaan tanah ditambah aspek pengerahan tenaga kerja, maka ya, bagi para praktisi ahli manajemen dan rekayasa sosial, praktisi agribisnis, praktisi pertanian, praktisi usaha pertanian, ya dari berbagai macam skala, dan para ahli manajemen dan rekayasa sosial itu tentu implikasinya berbeda untuk para peneliti, untuk para ahli, khususnya peneliti-peneliti yang kritis ya khususnya. Apa itu implikasi atau kegunaannya memahami itu semua, memahami aspek penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Pertama, itu kita bisa melakukan satu upaya pembentukan organisasi kerja atau reorganisasi produksi secara lebih baik. Kalau di atas tanah begini, di atas tanah yang memilikinya ini,
maka bentuk organisasi kerjanya yang pas adalah model begini. Kalau tanahnya adalah tanah negara, diberi HGU, maka model pengerjaan tanahnya yang terbaik, maaf, pengerahan tenaga kerjanya yang terbaik adalah begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Serta juga dari situ kita bisa mempelajari ya potensi-potensi konflik yang muncul dari relasi-relasi itu. Relasi itu biar bagaimanapun namanya relasi sosial, pasti dia berpotensi menjadi konflik. Apalagi berkaitan dengan tanah. Gitu. Ya, apalagi berkaitan dengan tanah. Tadi saya sudah kasih contoh, tanah kehutanan diklaim dikuasai oleh satu badan kehutanan tertentu, apakah dalam bentuk perusahaan atau instansi pemerintah. Masyarakat merasa dia punya hak atas tanah itu karena dulu orang tuanya, kakek neneknya, komunitasnya sudah tinggal di situ, menggarap lahan di situ, lalu kemudian dia garap aja begitu. Ya. Nah, kalau kita bisa memeriksa dengan baik, kita bisa memahami potensi konflik yang mungkin terjadi, dan tentu adalah upaya-upaya untuk mencari jalan keluar atau meredam konflik. Begitu ya. Yang kedua, para praktisi dan ahli manajemen serta rekayasa sosial juga bisa memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja atau efektivitas dan efisiensi produksi dari berbagai macam jenis tanah yang berbeda-beda itu, penguasaannya, kepemilikannya, ya, asal usulnya, dan model pengerahan tenaga kerja yang bisa lebih efektif dilakukan di atas lahan itu, kita bisa menghitung berapa tingkat efektivitas, berapa efisiensinya. Tentu saja nanti ada hubungannya dengan persoalan margin, dengan persoalan profit, dengan persoalan keuntungan, dengan persoalan surplus yang bisa diambil. Ya. Dan kita bisa juga kemudian memperhitungkan berapa peningkatan produktivitas yang akan terjadi di situ. Kalau ada peningkatan produktivitas, ya ada efisiensi, ada uh, efektivitas kerja, tentu dia terkait dengan persoalan hitung-hitungan keuntungan atau profit. Jadi aspek-aspek penguasaan tanah ini seringkali diabaikan gitu di dalam berbagai macam hal, kecuali orang hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan tanah. Tapi padahal kalau dia di breakdown secara lebih detail gitu, dia bisa gitu memperkuat aktivitas-aktivitas di dalam kegiatan agribisnis atau paling tidak di salah satu mata rantai paling pentingnya, yaitu di produksi pertaniannya. Itu untuk praktisi, ya. Tetapi untuk para peneliti sosial, terutama yang kritis, memahami penguasaan tanah plus pengerahan tenaga kerja, kan tidak semua dari kita nanti akan menjadi praktisi, ada yang ingin jadi peneliti, ya. Kalau saya pengen sih ada yang menjadi penelitinya, ya peneliti yang kritis. Karena kalau peneliti tidak kritis, dia hanya masuk ke dalam kotak dua ini, menjadi bagian dari orang yang memahami penguasaan tanah dan pengerahan kerja, serta bagaimana cara mereorganisasi, meredam konflik, meningkatkan profit. Ya, dia menjadi bagian dari rekayasa sosial saja. Nah, kalau yang kritis, lihat dari sisi yang lain. Seperti awal perkuliahan, saya sudah bilang, dalam setiap kegiatan, di dalam setiap mata rantai operasi agribisnis itu, dia punya dampak positif dan negatif di tengah masyarakat. Ya. Nah, peneliti yang kritis, ya, dengan memahami penguasaan tanah plus pengerahan tenaga kerja, dia akan bisa melihat, menganalisis, dan mempelajari 4 hal. Ya, paling tidak. Pertama, dia dapat mempelajari transformasi dan perubahan-perubahan relasi produksi dan corak produksi. Bagaimana perubahan-perubahan relasi-relasi produksi dari satu model ke model yang lain. Ya. Dan mungkin saja perubahan-perubahan relasi produksi ini juga mengarah kepada perubahan-perubahan yang lebih mendasar di dalam tatanan masyarakat. Begitu. Ya. Misalnya bagaimana proses kolektivisasi lahan dari lahan-lahan yang dimiliki oleh individu-individu rumah tangga petani, kalau dia dikonsolidasi dengan baik, ya, di dalam suatu hamparan, dikerjakan secara bersama, begitu, lalu melalui badan-badan usaha bersama atau koperasi, gitu, lalu kemudian ternyata lebih produktif, tetapi hasilnya dia dibagi rata lagi kepada semua petani yang terlibat di dalam penyerahan lahan
dalam satu hamparan itu. Nah, itu sebetulnya sudah mulai mengarah kepada perubahan corak produksi, tidak hanya sekedar perubahan-perubahan di dalam relasi produksi, ya, dan seterusnya. Itu satu yang bisa atau yang bermanfaat bagi para peneliti ketika mereka memperdalam aspek-aspek penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Yang kedua, ya, mereka dapat mempelajari berapa sih derajat eksploitasi yang berlangsung. Ketika seseorang terlibat di dalam bagi hasil, hubungan bagi hasil dengan pemilik tanah, maka bagi hasil yang 1/3 modelnya, atau setengah-setengah, atau model 2/4 atau 1/4 malah, ya, artinya satu porsi untuk penggarap, 4 bagian untuk pemilik, atau satu porsi untuk penggarap, 3 bagian untuk pemilik, atau satu porsi untuk penggarap, 2 bagian untuk pemilik, atau mungkin setengah-setengah. Itu bergantung kebiasaan dan dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Itu kita bisa lihat sesungguhnya eksploitasi sedang berlangsung kepada para penggarap. Karena kenapa, kan pertanyaan tadi ya, siapa menguasai apa dan mendapat apa dalam jumlah berapa. Kenapa si pemilik tanah nggak ngapa-ngapain, dia bisa dapat lebih banyak hanya karena mengklaim itu tanah saya, gitu. Toh kalaupun dia tidak ada yang mengerjakan tanah itu, dia nggak akan dapat apa-apa juga, iya kan? Oh, nanti si penggarap tanah juga kalau dia nggak mengerjakan tanah orang, dia nggak dapat apa-apa. Ya bisa aja dia kerja misalnya sebagai buruh aja. Buruh kan ada upahannya. Pada sejumlah jam tertentu, waktu kerja tertentu, dia upah dalam jumlah tertentu. Nah, kita bisa lihat derajat eksploitasi, artinya surplus diambil terlalu berlebih kepada satu pihak, dalam hal ini pemilik tanah, itu berapa besarnya kalau misalnya model bagi hasil dibanding model pengerahan tenaga kerja, upahan, atau kontrak tadi. Kelihatannya baik-baik saja kontrak misalnya. Ya. Baik-baik saja, petani yang punya tanah, sekarang dia bisa masuk ke dalam skema agroindustri. Komoditasnya menjadi lebih baik, lebih mahal, pasarnya lebih pasti. Mungkin harganya lebih bagus ketimbang dia misalnya menanam tanaman-tanaman yang lain. Bisa jadi demikian, tetapi bisa jadi tidak. Kenapa? Berarti di situ ada dua aspek penting di dalam proses produksi yang tidak diperhitungkan, yang diambil oleh si korporasi yang memberi kontrak. Apa itu? Pengadaan tanah satu, kedua tenaga kerja yang tidak dibayar. Karena pokoknya yang dibeli nanti buah nanasnya. Si perusahaan pemberi kontrak dia tidak mau tahu apakah di atas lahan itu mau dikerjakan sendiri, mau dikerjakan 10 orang, mau dikerjakan 20 orang. Pokoknya itu adalah urusan si pemilik tanah yang dapat kontrak mengerjakan penanaman tertentu dalam jumlah tertentu dengan hasil yang diharapkan per bulan atau per panen tertentu gitu. Nah, biasanya itu kan tanah itu kemudian dikerjakan oleh seluruh anggota keluarga paling tidak supaya tidak keluar biaya lagi bagi si pemilik tanah. Nah, ada aspek upah kerja yang tidak diperhitungkan di dalam harga dari buah yang disetor ke dalam pasar yang sudah pasti, yakni si pembeli. Ini sebetulnya model-model baru juga dari model-model semacam ijon begitu. Semacam ijon. Jadi sudah dibeli di depan. Kalau ijon itu sudah dikasih uangnya di depan. Ini juga sudah dikasih, bibitnya sudah dikasih, pupuknya sudah dikasih, ya, teknologinya sudah dikasih, gitu. Petunjuk cara mengelola lahan dan pertaniannya sudah dikasih. Jadi dikasih secara tidak langsung. Nah, orang tinggal mengerjakannya. Hasilnya nanti dijual dan biaya-biaya itu tentu diperhitungkan sebagai biaya operasi. Jadi berapa biaya bibit yang dikeluarkan, berapa biaya pupuk yang dikeluarkan, berapa biaya untuk pestisida dan lain sebagainya. Kalau ada mekanik-mekanik tertentu juga biaya peralatan sebagainya diperhitungkan. Jadi nanti harga jual buah itu dia dipotong dengan seluruh biaya yang dikeluarkan yang sudah dikasih di depan itu oleh si pemberi kontrak. Jadi si petani itu nggak dapat misalnya buahnya terjual 100.000, dia nggak dapat 100.000,
dia dipotong dulu sejumlah biaya produksi yang sudah dikeluarkan duluan oleh si perusahaan yang diserahkan kepada si petani. Misalnya 50.000, ya pada akhirnya si petani hanya mendapat 50.000. Tapi kan ada satu komponen yang nggak dihitung di situ, tenaga kerja, gitu. Oke, itu contoh-contohnya. Yang ketiga, para ahli peneliti ini bisa gitu mempelajari dengan baik pola-pola konflik atau sengketa agraria. Tadi saya sudah menjelaskan perbedaan-perbedaan asal-usul tanah pemilik dan penguasanya itu, dan di situ menimbulkan ada kegiatan produksi menimbulkan relasi produksi itu tidak lepas dari persoalan konflik, gitu ya. Sangat berpotensi menimbulkan konflik ya. Yang ini mengklaim dia tanah dia, yang pihak lainnya mengklaim dia tidak punya hak yang tadi menggarap tanah, dan seterusnya begitu. Nah, konflik sering terjadi misalnya di atas tanah masyarakat yang sudah dikerjakan oleh masyarakat, sudah digarap oleh masyarakat sedemikian lama, sekian rupa gitu, tetapi belum diurus formalitasnya sehingga belum keluar sertifikatnya. Tadi seperti saya katakan, tanah itu secara formal statusnya sering masih disebut sebagai tanah negara. Nah, tiba-tiba pemerintah gitu menerbitkan HGU di atas tanah itu untuk satu perusahaan bekerja. Nah, perusahaan itu merasa dia lebih punya hak. Kenapa ya? Karena dia pegang sertifikat HGU. Padahal di atas tanah yang ada sertifikat HGU-nya itu sudah lama dikerjakan oleh masyarakat. Nah, ributlah antara masyarakat dengan perusahaan itu. Berebutan lahan, siapa merasa lebih punya hak. Nah, pemerintah dalam hal ini, dia terlibat sesungguhnya di dalam konflik itu. Karena ketika dia menerbitkan HGU, dia seringkali ya, ini seringkali pemerintah itu menutup mata terhadap kenyataan bahwa di atas tanah-tanah itu sudah ada yang mengerjakan, bahkan sudah ada yang memilikinya, hanya belum diurus aja administrasinya begitu. Nah, yang ketiga, ya para peneliti sosial ini dari pemahaman-pemahamannya yang baik tentang penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja akan dapat merumuskan dengan baik juga model-model pengorganisasian masyarakat. Bagaimana model-model pengorganisasian agar kegiatan pertanian lebih produktif, tapi juga sekaligus tidak dalam tingkat atau derajat eksploitasi yang tinggi, plus surplusnya hasilnya bisa kembali kepada masyarakat. Nah, itu uh, bisa didesain, disusun sedemikian rupa berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang dua aspek ini, yakni penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Oke, ini ada ya, tinggal sedikit lagi slide yang lebih banyak bicara tentang konflik ya. Karena tadi saya sudah singgung-singgung konflik, ini untuk pengetahuan saja ya. Untuk pengetahuan saja. Jadi dengan memahami penguasaan tanah khususnya, maka kita akan bisa melihat dinamika konflik yang berlangsung di dalam satu areal, di dalam satu hamparan, atau di dalam satu persil tanah tertentu. Nah, konflik-konflik pertanahan itu, konflik agraria itu bisa berlangsung di dalam skala yang berbeda-beda. Ya. Skalanya dari mulai lokal sampai kepada skala global. Nah, dari skala-skala yang berbeda itu kita bisa lihat relasi-relasi agraria dan penguasaan tanah serta pengerahan tenaga kerja yang berlangsung itu sebetulnya seperti apa gitu loh ya. Dan tadi sudah saya kasih gambaran juga kan, ada owner operator, itu si pemilik yang juga menggarap tanah. Nah, bentuk-bentuk land tenure dan labor regime ini atau pengerahan tenaga kerja ini sebetulnya berlangsung juga di dalam semua skala pengaturan-pengaturan usaha itu, yang di situ juga berpotensi memunculkan konflik begitu ya. Nah, ada satu kacamata yang lain melihat potensi konflik di dalam penguasaan tanah itu adalah ada tipe ya, tipe yang sering disebut dengan rezim properti, rezim penguasaan tanah. Jadi yang tipe yang sekarang mulai makin dominan itu adalah rezim penguasaan tanah privat, di mana tanah-tanah itu cenderung ya diarahkan atau didorong, atau sistem yang berlaku itu adalah sistem penguasaan tanah, pemilikan tanah privat. Nah, secara formal di Indonesia
itu cenderungannya adalah privat karena sertifikat itu hanya diberikan kepada orang per orang, tidak ada kepada kelompok begitu. Tetapi pada masyarakat-masyarakat ya sebelumnya masyarakat-masyarakat yang masih berbasis pada hukum adat gitu, maka seringkali kita kenal apa yang disebut dengan tanah-tanah eh, wilayah, tanah-tanah komunal, tanah-tanah yang menjadi milik masyarakat secara kultural diakui milik mereka gitu loh. Milik siapa? Milik seluruh anggota komunitas. Tetapi dia tidak bisa dipecah menjadi milik pribadi. Anggota komunitas hanya bisa menggarap, hanya bisa mengerjakan. Aspek pengerjaan dan penguasaannya juga bisa diwariskan. Tetapi kalau nggak dikerjakan, itu tanah harus dikembalikan kepada masyarakat. Nah, itu yang model-model apa yang disebut dengan rezim properti yang diistilahkan dengan the commons. Ya. Jadi, properti tanah itu adalah milik publik, milik umum, milik komunal gitu. Nah, skala-skala konflik itu ya atau bentuk-bentuk konflik bisa berlangsung di berbagai macam skala, di berbagai macam model pengerahan tenaga kerja dan penguasaan tanah serta rezim properti yang berbeda-beda ini. Jadi dia bisa merentang dari soal penguasaan tanah dan pengerahan tenaga kerja sampai kepada soal rezim properti yang berbeda-beda, tapi juga bisa berlangsung di dalam skala-skala yang berbeda dari mulai lokal sampai nasional begitu ya. Nah ini lebih detail lagi dari penjelasan yang tadi saya nggak akan kemukakan secara lebih detail lah nanti mungkin ada waktu khusus begitu untuk kita membahas ini, tapi intinya saya mau katakan kalau dari aspek land tenure systemnya maka kita bisa breakdown lagi ya tadi dalam konteks rezim kepemilikan propertinya atau tanah dan sumber daya alamnya ada skalanya, lalu ada aspek penguasaan tanah dan penggunaan tenaga kerjanya yang tiga ini. Jadi ini tabelnya kayak dibalik begitu ya. Maka kita bisa lihat bentuk-bentuk dan penyebab konfliknya seperti apa. Ini yang di paling kanan ini, di kolom paling kanan ini ya. Itu kalau dia konfliknya di seputaran properti rezimnya misalnya ya, itu bentuk-bentuk konfliknya adalah yang dua baris ini. Kalau di skala global, nasional, lokal itu model-model atau bentuk-bentuk dan penyebab konfliknya ada pada yang maaf ada pada maaf ya ada pada penjelasan ini gitu ya. Saya nggak usah jelaskan dan bacakan, nanti bisa dilihat saja. Sementara kalau kita lihat dari aspek penguasaan dan pengerahan tenaga kerjanya, konfliknya ya pada umumnya hanya berputar di persoalan sengketa yang terkait dengan bagi hasil, sengketa soal persewaan tanahnya, kontrak kerja, serta pengupahan gitu ya. Oke, dua slide terakhir. Jadi saya mau kembali kepada kajian agraria. Jadi kalau mempelajari agraria itu sebetulnya ada tiga ranah kajian agraria begitu ya. Yang pertama itu kajian yang menyangkut kebijakan, ya, kebijakan agraria yang berasal dari pemerintah, ya, yang menyangkut penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan alokasi tanah atau kekayaan alam. Bagaimana kebijakannya? Gitu. Misalnya salah satu kebijakan agraria yang paling penting di Indonesia itu pemerintah menetapkan bahwa luas areal yang disebut dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia itu ya, kalau bisa mencapai 70% dari seluruh luas daratan Indonesia. Sekarang faktanya 63%. Artinya areal hutan, kawasan hutan lebih besar dibanding non hutan. Sementara aktivitas di dalam kegiatan perhutanan itu sangat terbatas. Yakni hanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi kehutanan, konservasi, atau perlindungan alam. Begitu. Ya.
Nggak boleh ada aktivitas yang lain. Nah, kata nggak boleh itu terkait nanti dengan ada otoritas yang memegang kendali atas namanya kawasan hutan itu, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi-instansi bawahannya. Sehingga kita akan sering kali menemukan dari kebijakan ini ada desa-desa atau kampung-kampung yang tiba-tiba berada di dalam kawasan hutan dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ada izin dari KLHK, dan izin dari KLHK itu juga terbatas. Makanya kita jangan terkejut kalau waktu kita baca berita berapa bulan yang lalu itu ada seorang nenek-nenek dia dihukum 1 tahun karena nenek-nenek ini, si nenek ini dia mengambil batang kayu yang sudah patah dari tanaman atau pokok kayu, ya, untuk dia gunakan sebagai kayu bakar. Lalu kenapa dihukum? Karena ternyata kayu yang sudah patahan itu, yang sudah jatuh ke tanah itu dari pohon itu, jadi si nenek ini juga tidak menebang pohon gitu ya, hanya memungut kayu untuk kayu bakar. Tapi kayu itu terletak, pohon itu terletak, pohon asalnya terletak di dalam kawasan hutan yang penguasaannya diberikan kepada satu perusahaan BUMN kehutanan. Jadi nenek ini yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu dia nggak punya hak ngambil apa-apa. Bahkan untuk satu ranting sekalipun, kalau ketangkep polisi hutan, ditangkap, dihukumlah dia. Karena aturan hukumnya begitu, dihukumlah si nenek ini 1 tahun kemudian. Nah, padahal banyak sekali petani-petani kita ini, termasuk si nenek tadi, itu memerlukan tanah untuk kehidupannya. Tapi mayoritas tanah ini adalah dinyatakan sebagai kawasan hutan yang belum tentu itu juga hutan bentuknya. Sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang berubah menjadi sawah, sudah banyak yang berubah menjadi kebun, sudah banyak yang berubah menjadi tempat pemukiman. Sehingga konflik lah gitu ya. Jadi ranah kajian itu ada pada bagaimana kita mempelajari kebijakan-kebijakan agraria timbul untuk penguasaan, untuk penggunaan, pemanfaatan dan alokasi. Yang kedua, ya ini breakdown apa saja yang dipelajarinya. Yang kedua itu mempelajari soal penguasaan tanahnya dan kekayaan alam baik oleh rumah tangga, komunitas, negara, perusahaan atau lain sebagainya. Ya. Bagaimana bentuk-bentuk penguasaan tanahnya? Nah itu bisa mempelajari paling tidak 3 hal yang di sebelah kanan itu nanti dibaca dan didiskusikan saja ya supaya agak cepat. Yang ketiga, kajian agraria itu menyangkut persoalan bagaimana konflik berlangsung terjadi akibat implikasi dan sebagainya yang terkait dengan konflik penguasaan tanah tadi atau pemilikan tanah atau klaim tertentu atas tanah itu. Nah, ngapain juga terus kemudian 3 ranah ini jadi penting buat kita begitu ya? Dan yang pada kenyataannya juga ketiga aspek ini ya, yang menjadi ranah kajian agraria ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, di dalam kegiatan agribisnis atau pertanian, ya, mempelajari 3 ranah ini, ya, itu akan membuat kita dapat menganalisis dengan baik karena 3 aspek yang menjadi ranah kajian agraria ini dia berpengaruh dan atau menentukan ya bentuk-bentuk dan pola operasi setiap ya di setiap mata rantai operasi agribisnis khususnya pada aspek produksi pertanian. Dengan kata lain, mempelajari aspek agraria di 3 ranah yang berbeda ini itu dapat membuat kita melakukan analisis dengan baik mengenai bentuk dan pola operasi di setiap mata rantai dari operasi agribisnis itu. Itu pentingnya. Oke, ini saya akan akhiri. Ya. Sekali lagi, silakan dilihat, didengar. Kalau ada hal yang nggak jelas atau kurang jelas bisa didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok atau teman sekelas. Besok juga bisa
tanyakan kepada Kang Andi atau didiskusikan bersama supaya lebih jelas lagi. Kalau saya bicaranya kurang menarik begitu ya, karena saya juga sebetulnya nggak menarik ini ngomong di depan komputer sendiri begini ya, kayak orang ngoceh nggak karuan begitu. Tapi mudah-mudahan ini ada gunanya ya, ada gunanya nanti lain waktu, lain kesempatan kita bisa diskusikan secara lebih jauh lagi. Oke, sampai ketemu. Silahkan diputar ulang kalau masih ada yang kurang jelas. Silakan didiskusikan, silakan ditanyakan kalau ada hal-hal yang tidak jelas, dan mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tadi kedengarannya agak beribet begitu ya. Oke, selamat ketemu lagi pada kesempatan yang lain.